Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan hari ini gue bawain kalian koleksi shockbreaker dari X-Line ya. Gue juga pakai uh, kaos dari X-Line, gimana sih kameranya? Ya. Nah, gini. Nah, ya. Kalian mungkin sering lihat gue di channelnya X-Line karena emang gue kerja sebagai apa ya, istilahnya konten kreator atau talentnya, salah satu talent dari X-Line Motomaster Indonesia. Dan di sini gue minjem barangnya. Di sini ada shockbreaker series 801-nya ya, koleksinya terlengkap ya. Mulai dari motor matic yang kecil-kecil, Mio, Vario, Beat, Scoopy, apalagi kayaknya itu. Terus yang maximaticnya ADV, Aerox, sama Nmax ya. Untuk PCX itu beda sendiri, ada lagi seriesnya. Ya, cuman modelnya hampir mirip sama, yaitu Gold Series. Ya, PCX-nya itu baru ada PCX 150, 160-nya lagi kosong kebetulan. Ya, belum ada lebih tepatnya. Dan ini gue bawain kalian koleksi lengkapnya. Dan mungkin kalian pernah lihat video gue soal nge-review shock ini, cuman nggak lengkap dan banyak misinformasi karena gue juga baru mempelajari. Dan sini udah sangat lengkap koleksinya, karena yang sebelumnya cuma ada buat motor matic kecil aja, yang matic-nya belum lengkap. Ini gue bakal unboxing satu-satu ya, apa aja koleksi shockbreaker motor matic dari X-Line untuk series 801 ini, apa aja keunggulan yang ditawarin oleh X-Line ya. Mari kita bahas. Oke, mari kita bahas satu persatu ya. Di sini gue bawain kalian, di sini ada yang Aerox 305 mili, terus gue bawain yang kecil juga, yang ini buat Mio ya, Mio Vario ya, ukurannya ada dua jenis. Nah, ngomong soal shockbreaker, X-Line ini salah satu brand ya, brand lokal di Indonesia yang emang spesialisasinya itu ngeluarin produk suspensi belakang ya. Kalau kalian lihat video-videonya di channelnya gue cantumin ya, itu emang mereka itu spesialisasinya di suspensi. Dan kebetulan gue dapat kesempatan buat kerjasama dan juga kerja di situ sebagai salah satu talent atau konten kreatornya ya, dari X-Line. Dan makanya kalian mungkin sering lihat iklan-iklan X-Line, atau mungkin sering lihat gue di channelnya X-Line juga ya. Jadi kalau misalkan kamu di sana, gue usah heran ya, karena gue salah satu dari bagian dari tim X-Line Motomaster Indonesia. Nah, karena gue tergabung sana, gue jadi hari ini gue juga bingung mau review produk apa. Makanya gue review produk yang emang gue pahami sendiri, yaitu yang gue bantu kembangkan. Ini adalah series 801 ya. Series 801 ini adalah salah satu series premiumnya dari S10, di mana dari berbagai macam suspensi. Kan ada suspensi yang basic kayak yang tanpa tabung, ada suspensi yang pakai tabung tapi variasi aja, jadi kosong ya, buat variasi, buat tampilan aja. Nah, ini yang tabungnya fungsi ya teman-teman, series 801 atau Gold Series. Ini berbagai tipe ya, terutama untuk motor matic. Untuk motor bebek ada lagi seriesnya. Untuk khusus motor matic ini series 801 Gold Series ya, kalau misalkan kalian lihat ini ya, Gold Series. Nah, series Gold Series ini itu terdiri dari berbagai motor. Tadi gue sebutin. Untuk motor matic yang kecil biasa itu ada motor Mio, All Series ya, semua series. Terus ada Vario, semua series, kecuali 160 yang baru itu bisa pakai, cuman jadinya lebih pendek ya, karena untuk Vario itu ukurnya yang dipunya S10 itu 330 mili, sedangkan yang Vario 160 itu butuh basicnya di 340 mili ya panjangnya ya. Jadi bisa pakai, cuman sedikit lebih pendek ya, selisih ya 10 mili ya, selisih 10 mili. Jadi bisa aja, cuman jadi lebih pendek. Soalnya emang kalian pengen mendekin, bisa aja pakai yang 160, pakai Vario-nya yang old ya, 150. Nah, terus ada Beat, terus ada Scoopy juga ya, buat motor-motor matic itu bisa. Ukuran motor matic yang mono itu berarti ukuran 310 sama ukuran 330 mili ya. Kita bakal unboxing yang satu. Oke, mari kita unboxing dulu ya. Ini tipe yang mono ya, buat ini ukurannya 310 buat Neo berarti ya. Terus untuk
Vario 330 ya, tinggal sesuaikan dengan basic dari ukurannya masing-masing. Yes. Nah, ini tampilannya. Ini yang warna biru, betul warna biru terbatas banget ya. Ini signature dari S10, cuman ini laris banget. Yang warna biru itu stok terbatas banget. Kalau nggak salah untuk di officialnya juga limit ya, tinggal berapa biji gitu. Ini kebetulan gue dapat pinjaman karena warnanya cantik banget, terutama yang suka modifikasi warna ini keren banget ya. Apalagi dimodifikasi sama pot lain yang warnanya birunya kayak gini ya, karena warna biru kan sama dengan signature-nya dari S10 itu warna biru ya. Ini dengan warna bagian sininya hitam ya, pairnya hitam, dan ini biru. Ada warna lain, ada full black juga ada, full black dengan as emas ya. Terus juga ada yang black red ya, ada yellow juga ya, titanium juga ada yang baru ya. Ini ukuran 310 ya. Apa sih yang spesial dari ini? Yang pertama yang pasti dari sini dulu ya, dari atas ya, bebas ya. Untuk pangkon atasnya ini bisa dilepas ya teman-teman. Bisa dilepas, jadi bisa disesuaikan. Ini kalau teman-teman pengen lebih panjang sedikit, pengen manjangin, cuman ini cuman berapa mili paling nambahinnya ya, nggak bisa panjang banget nambahinnya, cuman dikit aja. Ini cuman untuk membantu teman-teman masang, dan juga ini nggak usah coak ya teman-teman. Salah satu keunggulannya bagian atas ini teman-teman nggak harus coak bodi motornya, karena kan kebanyakan suspensi tabung variasi itu harus coak karena nabrak di bagian sini. Ini nggak perlu coak ya, karena ini juga lebih panjang dari sisi desainnya, ini lebih lancip seperti ini. Jadi dia langsung PNP ke motor teman-teman ya. Tinggal beli sesuai dengan kebutuhannya ya. Kalau Vario cari yang 330 mili, Mio 310 ya, Beat 330 ya. Nah kayak gini ya, tinggal dikencengin aja bagian sininya. Nah yang kedua ada fitur preload. Nah preload ini kan ini ya, ini ada teman-teman, ada kunci. Gue sering jelasin bahwa untuk preload ini buat ngatur pairnya. Nah kalau misalkan pengen empuk berarti direnggangin kayak gini ya, direnggangin. Nah ini udah dibuka kuncinya. Kalau misalkan belum, di sini ada penguncinya, teman-teman nanti bakal dapat juga penguncinya seperti ini, kunci L kecil ya. Nah ada ring tambahannya juga seperti ini ya, buat dipasang ya, geleja longgar ya. Jadi soal preload ya, jadi kalau misalkan pengen empukin berarti setting paling mentok kayak gini, dia empuk banget jadi dia lebar. Yang pengen kerasin berarti harus disempitin pairnya ya, berarti diturunin ya. Ini nggak dikunci ya, ini udah dites tadi gue coba soalnya. Nah, ya dia turun ke bawah, jadi dia makin rapat, makan dia makin keras seperti itu. Nah itu fitur preload ya. Fitur tabungnya, nah fitur tabungnya ini dia ada nitrogennya, jadi ada isinya ya, jadi bukan variasi aja ya. Nah, dari suaranya kedengaran bahwa ini terus ada isi di dalamnya. Isinya nitrogen ya. Karena dia ada isinya, berarti fitur bagian bawah yaitu fitur ribbon itu berfungsi ya teman-teman. Di sini kalian bisa setting pakai obeng min ya, untuk nyeting si ribbonnya. Sebentar, saya cari obengnya. Oke, obeng min kecil kayak gini juga cukup ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Nah ribbon ini buat apa? Ribbon itu untuk ngatur kecepatan dia kembali ke posisi semula atau tendangan balik. Jadi ketika dia kena beban ya, dia balikan kembali ke posisi semula. Nah naik ke atas ke posisi semulanya itu ada jedanya diatur di sini. Dia bisa langsung cepat naik begitu kena tekanan, begitu langsung naik cepat, juga bisa turun lambat naiknya ke atas ya. Gue udah sering banget jelasin ini ya, sampai sebenarnya gue bosan jelasin apa itu ribbon, tapi mungkin banyak yang belum paham soal itu, jadi nggak apa-apa ya. Dari sisi desain di sini kalian bisa lihat warnanya beragam. Tadi gue bilang di sini untuk bagian logonya di sini ada, di sini ada. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapetin yang asli, silakan ke officialnya, atau misalnya kalian perhatikan bagian-bagian sini ya. Iya, kalau yang gold series itu dia sudah di laser ya. Ada juga untuk series yang di bawah itu masih stiker ya, seperti itu. Nanti juga kalian dapat stiker, cuma stikernya tadi dia. Nah buat stiker tambahan ya, ini gini ya. Ini untuk isi pairnya. Untuk spesifikasinya ini tadi panjang 310 dan juga 330 untuk opsi panjangnya ya. Nah untuk opsi atau spek lainnya ya, untuk pairnya
Oke, kita ukur pairnya dulu. Pairnya di 8 mili ya teman-teman. Ya, pairnya di 8 mili. Kalau untuk setengahnya, piston rodnya itu di 12 mili. Kalian jangan lihat digitalnya mati. Gue mau servis belum sempat dan belum dapat tempat servisnya yang bagus di mana. Ya. Jadi ini di 12 mili. Hampir mirip seperti yang originalnya, cuman ada sedikit upgrade di fitur. Ya. Dan ini sudah dites di banyak tempat. Kalian bisa lihat reviewnya lah ya. Kita mungkin tampilin beberapa yang kayak ini, ya series ini. Ya. Nah itu dia yang tipe monoshock. Ya, mari kita tes yang tipe dual shock. Nah, untuk tipe dual shock ada beragam ya. Untuk yang lama berarti ada NMAX ya, NMAX Old. Ya. Untuk NMAX Old ini ukurannya 330 mili, teman-teman. Ya, NMAX Old ya, ini 330 mili. Karena untuk yang all new NMAX, teman-teman yang mungkin punya NMAX mungkin paham ya, ada berbagai perbedaan dari NMAX lama dan NMAX baru. Ya, NMAX lama itu ada suspensi ukurannya 330 mili lebih panjang. Dan yang baru yang all new NMAX ya, yang tahun 2020 ya kalau nggak salah. Ya sorry kalau salah, silahkan dikoreksi buat teman-teman para rider atau yang punya NMAX ya. Nah, tipenya dual shock seperti ini, hampir sama seperti yang tipe mono, karena ini satu series. Bedanya tipe 2 kanan kiri ya. Nah ini teman-teman, dia juga terpisah seperti ini. Tinggal dipasang aja nantinya. Ya, sama fiturnya preload, tabung, ya, terus ribbon. Ya ini bagian yang kanan, jadi ribbon tinggal teman-teman atur aja. Ya ini udah banyak dipakai juga. Terus bagaimana dengan yang all new NMAX? All new NMAX ada, cuman kalian carinya yang ukuran 305 mili, alias berarti teman-teman cari yang labelnya itu Aerox ya teman-teman. Aerox itu bisa pakai di all new NMAX juga, ya. Dengan catatan bagian lubang sini yang all new NMAX itu perlu dilepas ya teman-teman. Ya, perlu dilepas. Ya, lubangnya biar dia lebih lebar. Satu ini juga bisa dilepas. Kalau misalkan lubangnya nggak bisa masuk ya, itu yang all new NMAX beberapa nggak bisa masuk. Ya, kemarin ada yang ngebor, cuman komplain kitanya telat, jadi ini bisa dilepas teman-teman bagian sini. Jadi kalau misalkan lubangnya udah lebar, karena dia udah modif ya teman-teman, jadi lubangnya udah lebar, jadi ini bisa dilepas pasang kayak gini sebenarnya. Ya kalau misalkan butuh yang ringnya kecil, tinggal pasang aja kayak gitu. Kita juga biasanya ngasih ring tambahan gitu, kalau misalkan emang kurang kecil. Ya. Nah ini kita beralih ke Aerox ya, yang tadi gue sebutin. Ya. Mirip aja. Untuk yang Aerox berarti ukurannya di 305 mili teman-teman. Ya, ini kebetulan kita punya warna yang spesial. Nah, ini dia shock breakernya. Ya, tinggal kalian pilih sesuai kebutuhan ya. Lebih kelihatan lebih pendek? Iya pasti. Ya, kita bandingkan sama yang NMAX Old. Ini buat Aerox sama buat all new NMAX. Ya, perbandingannya seperti ini. Kamera kelihatan nggak? Ya, 330 dan 305 mili. Untuk yang Aerox ya, ada labelnya Aerox. 801 Aerox. Ya, sama fiturnya ya, atas, preload, tabung dan ribbon. Ya. Untuk perbedaan di situ. Jadi sama ya, kalau misalkan mau dipasang di motor lain, kalau misalkan ringnya nggak muat, ya tinggal dilepas aja teman-teman. Ya. Nah, mesti dilepas pasang. Ya seperti itu. Atau misalkan nggak mau pakai ini juga bisa, pakai originalnya. Ya. Kebanyakan yang kalau di NMAX itu pakai originalnya. Ya pampun atasnya diganti pakai originalnya aja. Bukan diganti ya, nggak pakai ini malah justru. Ya jadi begitu ini lepas langsung pasang ke NMAX-nya tanpa lepas pampun atas di NMAX-nya seperti itu. Nah, untuk Aerox ini udah langsung PNP, langsung pasang, nggak perlu ngubah apa lagi, nggak perlu cok body juga.
ya, perlu shock body juga. Nah, kita beralih ke yang paling panjang. Nah, paling panjang ini spesial untuk motor ADV. Ini yang terbaru ya teman-teman. Nah, ini dari busnya aja beda sendiri ya, paling gede sendiri. Ya, untuk ADV ini, karena ini series yang baru, belum lama ini ya teman-teman. ADV itu ukurannya 395 mili teman-teman. Ya, 395 mili. Nah, ini warnanya juga yang premium, warna black. Oke, nah ini dia. Wah, ini sangat spesial sekali. Ya, ini kunci-kuncinya, ini buat ngatur preload. Ya. Tamponnya, ya bisa dilepas. Terus ini, ya. Untuk speknya semuanya hampir mirip ya. Nanti kita tes dari kelewatnya. Kita mulai dari piston rodnya tengahnya ya sama di 12 PR-nya. Oh, PR-nya ini lebih selisih 1 mili ya teman-teman. Ini di 7 mili. Ya. Kalau yang All New NMAX itu kayaknya sama. Ya, sama ya. Untuk yang Aerox juga sama. Di 7 mili ya. Untuk yang Vario Mio di 8 mili ya, beda 1 mili dari yang apa namanya mono ya. Untuk yang PCS gimana? PCS juga ada. PCS itu seriesnya bukan 801 teman-teman. PCS itu seriesnya 517, cuman baru ada PCX 150, belum ada 160. Bentar gue lihat ya. Nah, ini dia untuk PCX 150-nya ya. PCX 150. Ya. Nah, modelnya sama persis, cuman seriesnya itu bukan series 801 tapi series 517. Ya, ada ribbon, preload, dan juga tabung nitrogen ya. Jadi bisa disesuaikan. Harganya juga beda. Untuk yang PCX itu seriesnya 517, jadi masih berbeda dengan yang lainnya. Jadi nggak masuk keluarga 801, cuman masih satu satu model di Gold Series ya. Di Gold Series itu ada tipe tabung atas dan juga ada tabung bawah. Dan untuk All New NMAX juga ada tabung bawah. Untuk yang NMAX Old juga ada tabung bawah. Untuk yang Maxi, yang Matic biasa itu belum ada yang tabung bawah ya. Kayak Vario, Bugit itu belum ada tabung bawah. Mio juga belum ada tabung bawah. Nah, itu dia beberapa koleksi dari X-Plan ya. Untuk harganya sendiri, untuk yang series 801-nya tipe mono, yaitu Mio, Vario, Beat dan lain-lain, itu harganya di 600 ribuan ya. Kalau nggak salah juga tampilin di sini harganya. Ya. Untuk yang Maxi Matic itu sekarang lagi promo nggak salah, masih di bawah 1.900-an sekian lah. Biasanya itu di 1,2, 1,3, 1,4 ya. Cuman kayaknya lagi promo, nanti gue cantumin linknya di description di bawah. Ya, nah di sisi harga ya ini masih di bawah gitu teman-teman, nggak murah banget untuk series. Kalian udah dapat ribbon ya, sudah dapat preload, udah dapat tabung nitrogennya, di harga under sejutaan ya. Harga yang tipe Vario Beat itu aja di 600 ribuan ya. Ini model ini udah lagi promo di harga sejutaan, dapat shock yang premium kayak gini. Dan ini juga sudah banyak dipakai di berbagai lintasan balap ya, road race terutama ya. Itu udah banyak dipakai juga. Dan kalau untuk road race kebanyakan hampir 50-50 itu kebanyakan tim itu upgrade dari sisi holdingnya. Holdingnya emang kebanyakan di-upgrade untuk dapat ribbon yang lebih akurat, dan terutama untuk kompresinya, karena kan kompresinya ini udah default ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ya, walaupun di sini ada kayak semacam baut buat ngatur kompresi, ini
bukan buat ngatur kompresi, cuma buat biasa aja ya. Jadi bukan buat ngatur kompresi. Kalau pengen ngatur kompresinya harus dibuka, dilepas, diganti takaran olinya ya, biar sesuai dengan kompresi dan ribon yang lebih akurat ya, seperti itu. Terus goal set yang bisa disetting ulang ya di spesialisasi balapan, terutama itu series yang gold ya teman-teman. Kalau kalian beli series kayak di bawahnya ini, series di bawahnya gold series itu agak sedikit membajut kalau menurut gue, karena bisa dibilang untuk series di bawah kan cuma buat harian aja. Kalau pengen di upgrade ya ujung-ujungnya harganya bisa lebih dari kalian beli yang ini. Kalau kalian pengen dipakai buat harian dan mungkin sedikit performa lebih baik, kalian beli yang gold series aja sekalian. Udah nggak usah diotak-atik yang macam-macam, dibongkar-bongkar. Udah enak pasang yang PNP, tinggal kalian nyesuaiin bagian ribon ya. Terutama buat teman-teman yang suka touring bawa barang yang berat, gue rekomendasi series gold ini ya untuk SLM ya. Kalian bisa atur ribon dan preloadnya sesuai dengan kebutuhan ya. Banyak yang nanya bisa beban berat apa enggak, jawabannya bisa banget ya, tapi beban beratnya yang seperti apa ya. Rata-rata yang bisa ditampung itu suspensi kayak gini tuh di 300 kilo aja ya. Itu kalau pengen enak di atas itu bisa nggak? Bisa, cuman durabilitasnya pasti berkurang, kenyamanannya pasti nggak ada ya, nggak nyaman banget. Bawa beban berat pasti suspensinya udah gak nyaman banget ya, karena udah spare-nya udah mentok mungkin ya, dan kasihan di motornya juga ya. Kecuali untuk kerja ya, kebanyakan hanya itu kayak buat kerja bawa barang bawaan yang berat-berat, nah, itu masih bisa ya di 300 kiloan sebenarnya. Kalau pengen nyaman di 300 kilo itu rekomendasi dari gue secara pribadi ya. Di atas itu masih bisa sih, maksimal 500 kilo itu udah sangat nggak wajar sebenarnya. 300 kilo udah rata-rata lah ibaratnya kalau beban yang berat, karena mungkin normalnya di 200 kiloan gitu. Terutama untuk yang tipe mono ya, tipe mono itu harus perhatikan banget untuk bawaan untuk beban yang bisa ditampung ya teman-teman. Tapi secara umum ini bisa tampung lebih banyak beban dibandingkan series lainnya, apalagi kayak series yang non tabung ya, masih lebih oke karena ada nitrogennya biar nahan dia panas dan segala macamnya. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan soal suspensi dari X-Lane, ya kalian bisa tanya di channel ini atau bisa ketemu gue di channel X-Lane langsung ya. Mungkin juga salah satu followernya atau subscriber dari X-Lane Motor Indonesia ya. Nah, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.